Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cempaka Indah. Saya dari semester 3, kelas A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH dengan tugas yaitu mereview jurnal Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ke-6 dengan judul yaitu Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19. Dalam kajian hukum kenegaraan, disebutkan bahwa hukum tata negara atau HTN dan hukum administrasi negara atau HAN pada awalnya merupakan satu lingkup kajian yang sering disebut sebagai Stats and Administrative Reh. Dalam beberapa literatur, istilah HTN dan HAN masih digunakan secara bersamaan dengan istilah Constitutional and Administrative Law. Nah, di Indonesia ini, kedua bidang hukum ini biasanya dikaji secara terpisah. HAN merupakan bagian dari hukum publik, yaitu disiplin ilmu hukum yang mengatur bagaimana pemerintah bertindak serta bagaimana organ-organ negara menjalankan tugasnya. Dalam pandangan Ridwan HR, ada dua aspek yang terkandung dalam HAN, antara lain yaitu yang pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara menjalankan tugasnya. Serta yang kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum atau restricting antara alat perlengkapan administrasi negara dengan warga negara. Konsep HAN, sebagaimana diuraikan di atas, juga tercermin dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan pemerintahan selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Fungsi pemerintahan adalah dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Instrumen hukum administrasi dalam pembentukan kebijakan publik berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu seiring dengan kebutuhan negara dan warga negara. Terdapat beberapa instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni peraturan perundang-undangan, KTUN, peraturan kebijakan, perencanaan, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan hukum administrasi yakni peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah, praktik internal administrasi yang tidak statis dan meningkat sehingga menimbulkan doktrin-doktrin baru, dan proses judicial review sehingga memuncul ketidakseragaman dalam konsep hukum administrasi. Kedua, perkembangan dan urgensi hukum administrasi sebagai alternatif kebijakan pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 ini dapat diketahui oleh beberapa indikator, yakni penyusunan peraturan yang nyaris tidak melibatkan legislatif, materi muatan peraturan-peraturan selama pandemi yang mendelegasikan kewenangan dari atasan ke bawahan, yang merupakan wujud pelaksanaan hukum administrasi. Terdapat ketentuan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa undang-undang atau bukan termasuk objek gugatan pengadilan tata usaha negara, serta tidak adanya RUU dalam Prolegnas 2020-2024 yang mencerminkan adanya ruang akselerasi dalam penanggulangan COVID-19. Dengan menggunakan instrumen hukum administrasi pemerintahan, selain itu pembentukan instrumen hukum administrasi negara relatif cepat dan berbiaya ringan.
sesuai dengan kondisi penyebaran pandemi COVID-19 yang telah menunjukkan kejenuhan sosial sehingga diperlukan birokrasi yang tidak berbelit-belit dan prima. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review jurnal pertemuan ke-6 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.